Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya, karena kesehatan dan kebahagiaan itu mahal harganya. Baiklah, saya Adha Kamila Yasmin dari kelompok 1 akan memperkenalkan tokoh antropologi yang bernama Edward Barnard Tylor. Edward Barnard Tylor lahir pada tanggal 2 Oktober 1832. Beliau merupakan seorang antropolog yang berasal dari Inggris dan dianggap sebagai pendiri antropologi modern. Edward Barnard Tylor memiliki banyak karya, dan karya yang paling terkenal yaitu Kebudayaan Primitif. Dalam buku ini, dia berbicara tentang agama sebagai animisme yang dapat diartikan sebagai kepercayaan pada roh. Primitif adalah suatu kebudayaan masyarakat atau individu tertentu yang belum mengenal dunia luar atau jauh dari kata keramaian teknologi. Primitif mempunyai arti tidak mengenal teknologi modern. Kata primitif sering digunakan untuk suatu kebudayaan atau masyarakat yang hidupnya masih tergantung pada alam atau tidak mengenal dunia luar. Contohnya, suatu suku atau suatu kegiatan kebudayaan yang dianggap kuno atau ketinggalan zaman, maka bisa dikatakan primitif. Tylor mengembangkan teori hubungan evolusi dengan budaya primitif yang modern dan menekankan pencapaian budaya serta menandai perkembangan umat manusia dari liar menjadi beradab. Dalam buku tersebut, Tylor mengemukakan secara jelas tentang keberadaan agama serta budaya masyarakat yang primitif yang selalu menggelitif keingintahuannya. Selain itu, beliau juga memperkenalkan kembali istilah animisme atau kepercayaan pada roh dan berpendapat bahwa hal tersebut adalah fase pertama dalam perkembangan agama. Menurut Tylor, tentang mitos-mitos sangat penting karena hal itu merupakan hal yang membentangkan jalan yang harus ditempuh dalam menyelidiki asal-usul agama. Bagi Tylor, merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang spiritual namun salah. Satu karakteristik yang dimiliki setiap agama adalah keyakinan terhadap roh-roh yang berpikir, berperilaku, dan berperasaan seperti manusia. Animisme mengajarkan ini bisa dipahami sebagai proses berlanjutnya kehidupan jiwa sesudah kematian. Namun setelah melakukan penelitian lebih lanjut, Tylor berpesan, kepercayaan animisme ini tidak akan mengalami stagnasi karena bagaimanapun teori-teori tentang animisme akan disingkirkan dalam kehidupan sehari-hari oleh perkembangan intelektual. Karena animisme hanyalah usaha masyarakat kuno untuk memahami dan merespon misteri dari peristiwa yang luar biasa, memiliki kesamaan dengan sains pada zaman sekarang. Baiklah, perkenalkan nama saya Hetty Santika Ginting. Di sini saya mengambil satu contoh tokoh antropologi yang bernama Chef R.P. Suyono. Lahir pada tanggal 9 Desember 1932 di Pasuruan, Jawa Timur. Ketika ia masih kecil, ia pun bersekolah di Probolinggo, dan setelah dia dewasa, ia pun bekerja dan menjadi profesi pelaut. Ia pun melihat ke berbagai daerah-daerah terpencil, banyak masyarakat yang masih mengenal tentang dunia mistis dan dunia hitam, dan masyarakat tersebut pun masih mempercayai tentang ilmu hitam tersebut. Ketika dia sudah bosan dengan pekerjaannya menjadi pelaut, ia pun bekerja sebagai buku-buku berbahasa Belanda, terutama buku yang bernama Netherlands ID. Selanjutnya, ia pun mengikuti ceramah yang diadakan oleh Metaphysical Study Club di Jakarta yang menjelaskan mengenai bagaimana ilmu hitam dan ilmu santet tersebut. Setelah mengikuti ceramah tersebut, ia pun berimajinasi dan melihat bahwa banyak perpustakaan yang sangat mirip akan buku. Ia pun berimajinasi dan menyusun kembali buku-buku tersebut dan menghasilkan satu buah karya buku yang berjudul Dunia Mistik Orang Jawa. Adapun beberapa buku karya Chef R.P. Suyono yang terkenal, yaitu nama yang berjudul Shipping atau Pengangkutan Intermodal Impor-Ekspor melalui Laut. Yang kedua, buku yang berjudul Kekerasan dan Seks pada Zaman Kolonial. Yang ketiga, adapun bukunya yang sangat terkenal dan populer sampai sekarang ialah tentang dunia mistik orang Jawa, roh, ritual, dan benda magis. Adapun dunia mistik yang dipercayai oleh orang Jawa yang pertama itu ada roh. Di Jawa, rasa takut dan rasa hormat dalam melakukan pemujaan itu berbeda-beda, bisa juga dengan melakukan pemujaan terhadap roh atau di suatu benda tersebut. Kedua, ritual. Adapun ritual yang dipercaya oleh orang Jawa yaitu 1. Sesaji untuk mendapatkan berkah. 2.
selamatan upacara pernikahan. Yang ketiga, upacara untuk mendapatkan keselamatan. Yang keempat, selamatan musiman. Setelah orang Jawa percaya terhadap ritual-ritual, ada pun kepercayaan lain yang dilakukan orang Jawa, yaitu percaya terhadap benda-benda magis. Mereka percaya bahwa itu akan memberikan kekuatan bagi mereka. Antara lain yang pertama itu jimat, sering digunakan di tiang-tiang pesek. Jimat ini memiliki kekuatan tersendirinya, dan kekuatan jimat ini sangat beragam-ragam dan sering bertentangan. Yang kedua itu ada batu mustika, ini memiliki kekuatan untuk mendapatkan kebahagiaan, kemakmuran, dan keberuntungan. Yang ketiga, gigi guntur atau batu petir, sebuah batu yang berasal dari kapak, merupakan batu yang bersejarah yang berbentuk kapak, mirip dengan gigi binatang, sehingga orang Jawa percaya dan menyebutkan dengan gigi guntur. Demikianlah pemaparan mengenai karya-karya dari tokoh Cip R.P. Siono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Nandini yang akan menceritakan mengenai Lewis Henry Morgan, salah satu perintis antropologi di Amerika dan salah satu ilmuwan sosial terbesar abad ke-19 di Amerika Serikat. Ia terkenal karena karyanya mengenai kekerabatan dan struktur masyarakat, teori-teorinya tentang evolusi sosial, dan etnografi tentang Iroquois. Morgan menjadi pendukung asumsi awal bahwa suku asli Amerika telah bermigrasi pada zaman kuno. Justru, teori Morgan banyak menjadi pijakan kaum komunis di Uni Soviet. Di awal karirnya, Morgan sebenarnya adalah ahli hukum yang menjadi pengacara bagi suku Indian, dan separuh hidupnya ia tinggal bersama suku tersebut untuk membela mereka dalam kasus sengketa tanah. Selama tinggal bersama mereka, ia mendapat banyak pengetahuan mengenai kebudayaan orang Indian tersebut. Hasil karya etnografi pertama berjudul Legends of the Haudenosaunee or Iroquois tahun 1851. Dalam bukunya itu, Morgan menggambarkan sistem kekerabatan dan menemukan cara untuk mengurai semua sistem kekerabatan yang berbeda-beda dan jumlah mencapai ribuan di dunia. Seperti istilah Hani dalam bahasa orang, Iroquois mengacu pada banyak individu atau saudari laki-laki ayah, berbeda dengan istilah father yang mengacu untuk satu individu saja. Morgan mengambil kecenderungan kesejajaran yang seringkali ditemukan dalam sistem istilah kekerabat atau system of the kinship terminology dan sistem kekerabatan atau kinship system. Berikut ada 8 tahapan dikutip dari Kuncharaningrat. Yang pertama, zaman liar tua, yaitu zaman sejak adanya manusia sampai ia menemukan api. Kedua, zaman liar madya, yaitu zaman sejak manusia menemukan api sampai ia menemukan senjata busur atau panah. Ketiga, zaman liar muda, yaitu zaman sejak manusia menemukan senjata atau busur panah sampai ia mendapatkan kepandaian membuat tembikar. Keempat, zaman barbar tua, yaitu zaman sejak manusia menemukan kepandaian membuat tembikar sampai ia mulai berternak dan bercocok tanam. Kelima, zaman barbar madya, yaitu zaman sejak manusia beternak sampai ia menemukan kepandaian membuat benda-benda dari logam. Keenam, zaman barbar muda, zaman manusia menemukan kepandaian sampai ia mengenal tulisan. Dan zaman peradaban purba. Kedelapan, zaman peradaban masa kini. Sekian dari penjelasan LH Morgan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fani Wabrila Brutarian. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh, yaitu tokoh antropologi Bapak Dr. Irwan Abdullah beserta karyanya. Dr. Irwan Abdullah lahir di Aceh Utara pada tanggal 8 September 1963. Beliau adalah guru besar antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Karirnya dimulai di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1987. Kemudian menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada tahun 2003 hingga 2005. Pada tahun 2005 hingga 2009, ia menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Bapak Ibu sekalian, Selain aktif mengajar, membimbing dan seminar di berbagai perguruan tinggi, dia juga menjadi konsultan pendidikan, reviewer,
peneliti dan trainer pelatihan kepemimpinan dan metodologi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, beliau terkenal dengan karya-karyanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada konstruksi dan reproduksi kebudayaan, seks, gender dan reproduksi kekuasaan, agama dan kearifan lokal dalam tantangan global, dan masih banyak lagi karya-karyanya yang lain. Dalam buku ini, beliau sangat banyak membahas tentang perempuan. Sejak mahasiswa pada tahun 1980-an, beliau sudah menaruh perhatian besar terhadap penelitian dan kajian tentang perempuan dan gender. Bapak Dr. Irwan Abdullah mengungkapkan secara biologis perempuan dan laki-laki itu adalah makhluk yang berbeda. Perbedaan ini menghasilkan artikulturasi kultur yang beranggapan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah dan butuh perlindungan. Kelemahan pada perempuan ini secara jelas dapat kita lihat bahwa dimanfaatkan oleh laki-laki, misalnya dalam praktik seksual yang sangat tidak sehat, dan ini merupakan penegasan yang dominasi pada laki-laki. Dapat kita ketahui bahwa istilah partisipasi perempuan sering muncul di berbagai forum, seminar, diskusi, maupun pelatihan-pelatihan yang melibatkan kaum hawa. Dalam banyak kasus istilah ini dipautkan dengan belum optimalnya peranan perempuan selama ini. Menurut buku Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan, persoalan itu muncul sebagai ketertutupan nilai untuk mengakui partisipasi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bapak Dr. Irwan Abdullah, istilah itu adalah usaha untuk menambah beban di pundak perempuan. Pasalnya, pekerjaan perempuan sudah sangat banyak, mulai dari mengurus anak, mengurus suami, hingga ikut membantu dalam hal perekonomian, baik di sektor domestik maupun di publik. Tetapi berbagai kajian masih membahas bagaimana memperdayakan perempuan yang dipandang sebagian lelaki masih kurang optimal sampai sekarang ini. Saya Wina Yulia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh antropologi dunia, yaitu Margaret Mead. Margaret Mead adalah salah satu pelopor antropologi budaya dan feminisme Amerika di paruh kedua abad ke-20. Ia seorang antropolog budaya yang mempertahankan perspektif gender penting dalam studinya. Lahir di Philadelphia, Pennsylvania, dan merupakan yang tertua dari 4 bersaudara, meskipun orang tuanya juga ilmuwan sosial yang telah mengilhami karir profesionalnya. Mead sendiri mendefinisikan nenek dari pihak ayah sebagai pengaruhnya yang paling menentukan. Pada tahun 1923, Margaret Mead lulus dari Barnard College yang merupakan sekolah untuk wanita yang berafiliasi dengan Universitas Columbia. Dia telah mempelajari sebagian besar mata pelajarannya di psikologi, karir yang sangat menarik baginya dan memotivasi dia untuk mempelajari anak-anak. Kemudian, ia berlatih dengan Franz Boas, seorang profesor antropologi di Columbia, dan akhirnya diyakinkan untuk mempelajari dan mempraktikkan disiplin ini. Ia memperoleh gelar doktor di bidang antropologi pada tahun 1929 dari Universitas Columbia. Mead juga mendirikan Departemen Antropologi di Universitas Fordham, dan ia juga menjadi presiden dari American Anthropological Association. Ia mempromosikan pencipta arsip film etnografi nasional yang berfungsi untuk melestarikan karya penting dan warisan antropologis. Beberapa karya utamanya, Coming of Age in Samoa, sebuah buku tahun 1928 yang dihasilkan dari tesis PhD-nya, di mana mempelajari sebagian besar gadis remaja dari Kepulauan Polinesia sehubungan dengan aturan seksualitas yang beredar di sana. Dengan karyanya itu, Mead diposisikan sebagai salah satu pengaruh besar antropologi pada masanya. Karya penting lainnya adalah Tumbuh di Papua, Studi Banding Pendidikan Primitif, atau Tumbuh di Papua, Studi Banding Pendidikan Dini, dan filmnya Trance and Dance di Bali, Learning to Dance di Bali, dan Carbar's First Years. Margaret Mead juga berpartisipasi dalam produksi film yang membahas masalah berbagai praktik
perawatan dan pengasuhan dalam budaya yang berbeda. Jadi, tokoh yang akan saya jelaskan itu adalah Emrawa El-Amadi. Jadi, Emrawa El-Amadi ini adalah seorang antropologi yang berasal dari Universitas Indonesia. Ada beberapa karya dari Emrawa El-Amadi ini yang terkenal seperti etik dan ilmi pada etnografi, kritikal etnografi, dan juga budaya hutang dan tauke, perubahan sosial budaya pada masyarakat desa. Jadi karya yang akan saya bahas itu adalah mengenai tauke dan budaya hutang. Jadi buku ini menjelaskan tentang aspek kultural tauke yang merupakan institusi ekonomi di desa yang berbatas pada budaya hutang yang berada di desa Parit di Riau. Hubungan antara tauke dan klien ini bukan hanya terbatas pada pola patriarkal saja, tetapi juga merupakan hubungan kultural yang berbasis hutang untuk menjalankan perniagaan mereka masing-masing. Para warga di sana juga memandang bahwa hutang itu sebagai jalan keluar untuk perekonomian mereka masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dairisto Masis Denrato. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh antropologi yang sudah saya pilih di dalam kelompok saya, yaitu Pak Kunchara Ningrat. Profesor Dr. Kunchara Ningrat lahir di Sleman 15 Juni 1923, meninggal di Jakarta 23 Maret 1999 pada umur 75 tahun. Beliau adalah tokoh antropologi di Indonesia. Ayahnya R.A. Emawan Brotokusumo adalah seorang pamungkaja di lingkungan Paku Alam. Ibunya R.A. Pratisi sering diundang sebagai penerjemahan bahasa Belanda oleh keluarga Paku Alam. Walaupun anak tunggal, didikan ala Belanda yang diterapkan ibunya membuatnya menjadi pribadi yang disiplin dan mandiri sejak kecil. Kunchara Ningrat tertarik pada bidang antropologi sejak menjadi asisten Profesor G.J. Held, guru besar antropologi di Universitas Indonesia, yang mengadakan penelitian lapangan di Sumbawa. Pak Kunchara Ningrat, demikian ia disapa, merintis berdirinya 11 jurusan antropologi di berbagai universitas di Indonesia. Ilmuwan yang mahir berbahasa Belanda dan Inggris ini juga tekun menulis. Beberapa karya tulisnya telah menjadi rujukan bagi dosen dan mahasiswa di Indonesia. Ia banyak menulis mengenai perkembangan antropologi Indonesia sejak tahun 1957 hingga 1999. Ia telah menghasilkan puluhan buku serta ratusan artikel. Melalui tulisannya, ia mengerjakan pentingnya mengenal masyarakat budaya bangsa sendiri. Buah-buah pikiran yang terangkum dalam buku kerap dijadikan acuan penelitian mengenai kondisi sosial, budaya, dan masyarakat Indonesia, baik oleh para ilmuwan Indonesia maupun asing. Salah satu buku yang menjadi pusat pembelajaran para mahasiswa adalah Kunchara Ningrat dan Antropologi Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1963. Dalam buku itu diceritakan kegiatan Profesor Dr. Kunchara Ningrat dalam menimba ilmu. Juga di dalamnya dia menjadi tokoh pusat dalam perkembangan antropologi. Karya-karya yang dihasilkan Pak Kunchara Ningrat yaitu 1. Atlas Etnografi Sedunia. 2. Artistic and Intellectual Expression. Ketiga, beberapa pokok antropologi sosial. Keempat, ilmu antropologi di 4 negara komunis. Kelima, pengantar antropologi. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ainda Syaputri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh antropologi, yaitu Franz Uri Boas. Boas lahir pada tanggal 9 Juli tahun 1858 di Minden, Jerman. Keluarganya adalah Yahudi, namun diidentifikasi dengan ideologi liberal. Fakta menarik dari tokoh antropologi ini
bahwa Boas adalah lawan vokal rasisme dan digunakan antropologi untuk menolak rasisme ilmiah yang populer pada masanya. Teori relativisme budaya menyatakan bahwa semua budaya yang sama tetapi hanya harus dipahami dalam konteks mereka sendiri dan dengan cara mereka sendiri. Pada tahun 1886, ia mulai yang pertama dari banyak perjalanan lapangan ke Pasifik Northwest. Bertentangan dengan pandangan dominan selama masa itu, Boas datang untuk percaya sebagian melalui penelitian lapangan yang semua masyarakat yang fundamental sama. Dia membantah klaim bahwa perbedaan mendasar ada antara masyarakat yang dianggap beradab versus Boas atau primitif menurut bahasa waktu. Untuk Boas, semua kelompok manusia yang fundamental sama, mereka hanya perlu dipahami dalam konteks budaya mereka sendiri. Berikut waktunya di Chicago, Boas pindah ke New York, di mana ia menjadi asisten kurator dan kemudian kurator di American Museum of Natural History. Boas menjadi profesor pertama antropologi di Columbia University pada tahun 1899. Setelah 3 tahun sebagai dosen di lapangan, dia berperan penting dalam membangun Departemen Antropologi Universitas. Boas sering disebut sebagai Bapak Antropologi Amerika, karena dalam perannya di Columbia, ia melatih generasi pertama ulama Amerika Serikat di lapangan. Antropolog terkenal Margaret Mead dan Ruth Benedict berdua muridnya seperti penulis Zora Neale Hurston. Di antara terbitannya ada beberapa yang berhubungan dengan linguistik, teori etnologi, antropometri, cerita rakyat, masalah ras, hak-hak sipil, dan masih banyak lagi. Beberapa karya Franz Uri Boas yang terkenal ialah The Meaning of Primitive Man, kemudian Handbook of American Indian Language, dan Anthropology and Modern Life, dan terakhir ada Great Language and Culture. Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti Budi Sinaga. Di sini saya akan membahas tentang tokoh antropologi dan karyanya. Tokoh antropologi yang saya ambil yaitu Nanang Martono. Nanang Martono merupakan staf pengajar sosiologi pendidikan prodi sosiologi FISIP di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto sejak tahun 2005. Beliau lahir di Pekalongan tanggal 30 Maret tahun 1981. Adapun buku hasil karya Nanang Martono yaitu 1. Buku Sosiologi Perubahan Sosial pada tahun 2011, 2. Buku Kekerasan Simbolik di Sekolah pada tahun 2012, 3. Buku Dunia Lebih Indah Tanpa Sekolah pada tahun 2014, 4. Buku Sekolah Publik PS Sekolah Privat pada tahun 2017, 5. Buku Sekolah Bukan Penjara pada tahun 2015, 6. Buku Pendidikan Bukan Tanpa Masalah pada tahun 2010, 7. Buku Statistik Sosial pada tahun 2010, 9. Buku Metode Penelitian Kuantitatif pada tahun 2010, 10. Buku Metode Penelitian Sosial pada tahun 2015. Dari beberapa hasil karya yang dipublikasikan oleh Nanang Martono, di sini saya mengambil buku Kekerasan Simbolik di Sekolah. Buku yang berjudul Kekerasan Simbolik di Sekolah ini dipersembahkan beliau untuk istrinya Sulianti dan sebagai kado ulang tahun ketiga putri tercintanya Disa Amalia Afifah Husna. Buku ini menggambarkan berbagai bentuk kekerasan simbolik yang terjadi di sekolah. Buku ini menjelaskan mengenai apa itu kekerasan simbolik, mengapa kekerasan simbolik dapat dilakukan dengan mudah di sekolah, dan bagaimana mekanisme terjadinya kekerasan simbolik di sekolah. Selain itu, buku ini juga mengupas strategi kelompok kapitalis dalam melebarkan sayap kekuasaannya di sekolah melalui mekanisme kekerasan ini. Buku ini direkomendasikan bagi mahasiswa, guru, atau pengajar yang lain, serta pemerhati masalah pendidikan. Ini adalah buku pertama di Indonesia yang membahas tentang masalah kekerasan simbolik dalam dunia pendidikan.
Kekerasan simbolik terjadi setiap saat dan dapat terjadi dimanapun, tetapi pemerhatian utama di sini adalah proses pendidikan dan sekolah-sekolah di Indonesia, menunjukkan bagaimana mekanisme kekerasan simbolik bekerja. Saya senang melihat terbitnya buku yang membawa tradisi ini ke garis terdepan sosiologi Indonesia dan dunia pendidikan. Ralph Linton lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika pada tanggal 27 Februari 1893 dan meninggal di New Haven, Connecticut, Amerika pada tanggal 24 Desember 1953. Ia melalui karirnya sebagai seorang arkeolog dan melakukan penelitian yang luas terhadap etnografi berbagai daerah, termasuk Madagaskar. Ralph Linton menguraikan perbedaan status dan peran yang merupakan salah satu petunjuk utama dalam antropologi. Karya Linton yang paling terkenal termasuk The Study of Man pada tahun 1936 dan The Tour of Culture 1955. Menurut Ralph Linton dalam bukunya yang berjudul The Culture Background of Personality, bahwa kebudayaan adalah figurasi dari tingkah laku dan hasil laku. Buku Study of Man kerangka Ralph Linton, seorang profesor antropolog dari Universitas Columbia, Amerika Serikat. Sebagaimana diungkapkan sendiri oleh pengarangnya, memang diperuntukkan bagi para pemula yang belajar antropologi. Hal ini sangat kentara dalam ditemukan antara lain melalui struktur dan sistematika dari buku tersebut. Pembatasan fokus-fokus sorotan pada setiap bab yang ada, dan usaha-usaha untuk berdasarkan hasil-hasil penelitian pengarangnya di berbagai suku, seperti suku-suku di Madagaskar, Tanala, Comox, dan Skala, dan lain-lain. Buku ini ditulis dalam 26 pasal yang saling terkait satu sama lain, yang didasari pada satu kerangka berpikir tertentu sebagai studi tentang manusia. Linton memulai penjelasannya dengan menyoroti asal-usul manusia berdasarkan teori evaluasi. Pasal 1 dan memperhadapkan teori asal-usul itu pada kenyataan kepalbagian ras manusia yang ada. Pasal 2 serta bagaimana seharusnya manusia memaknai keragaman ras itu. Pasal 3, asal-usul itu ternyata dapat memberi petunjuk terhadap mentalitas. Pasal 4, dan kebudayaan manusia. Pasal 5, dan dengan demikian memperlihatkan perbedaannya dengan makhluk mamalia lainnya, bahkan dengan sesama manusia dalam kelompok lain. Salah satu unsur dasar yang membedakan manusia dengan mamalia lainnya adalah penggunaan bahasa oleh manusia.